transformasi Bank Indonesia atau Bank BI setelah kehadiran otoritas jasa mungkin lagi saya ketimpa. Mungkin tadi adalah perkenalan singkat dari saya. Kita lanjutkan pembahasan. Itu adalah penjelasan detail tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan atau OJK. Latar belakang pembentukan otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tujuan utama pembentukan OJK atau otoritas jasa keuangan adalah menciptakan sistem pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi termasuk perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Sebelum otoritas jasa keuangan, pengawasan sektor jasa keuangan terbagi. Pertama, Bank Indonesia mengawasi sektor perbankan, dan kedua, BAPEPA (BLK) mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Dengan hadirnya otoritas jasa keuangan, pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan beralih ke OJK, sedangkan peran BI mengalami transformasi. Transformasi peran Bank Indonesia. Yang pertama, pengalihan fungsi pengawasan mikroprudensial ke otoritas jasa keuangan. Sebelum otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial, yaitu pengawasan individu lembaga perbankan untuk memastikan kesehatan dan kepatuhan terhadap regulasi. Contohnya, pengawasan likuiditas, bank rasio kredit bermasalah atau NPL, dan manajemen risiko perbankan. Setelah otoritas jasa keuangan, fungsi pengawasan mikroprudensial dialihkan ke otoritas jasa keuangan yang mencakup pengawasan terhadap semua sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Dampaknya, Bank Indonesia tidak lagi mengawasi langsung kesehatan perbankan, melainkan fokus pada risiko sistemik dan keuangan secara keseluruhan. Pengawasan perbankan ini menjadi tanggung jawab OJK, termasuk perizinan, pengaturan, dan sanksi terhadap bank. Dan kedua, fokus pada stabilitas makroprudensial. Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan makroprudensial, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan untuk mencegah risiko sistemik. Tugas makroprudensial Bank Indonesia meliputi: 1. Memantau risiko sistemik yang muncul dari hubungan antara bank dan sektor keuangan lainnya. 2. Mengatur kebijakan terkait likuiditas dan rasio kredit terhadap aset. 3. Mencegah ketidakseimbangan yang dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional. Instrumen makroprudensial Bank Indonesia (ICD) meningkatkan ketahanan perbankan terhadap risiko sistemik. LTV mengatur rasio pinjaman terhadap nilai aset sebagai bentuk kredit. Pengolahan likuiditas mengontrol likuiditas di pasar keuangan untuk menjaga stabilitas. Dan ketiga, fokus pada kebijakan moneter. Dengan hilangnya peran pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia dapat lebih fokus pada pelaksanaan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah yang dilakukan melalui pengendalian inflasi menggunakan instrumen seperti suku bunga acuan Bank Indonesia, BI 7 day, repo rate, stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar falas dan pengolahan cadangan devisa, pengolahan uang beredar, mengontrol jumlah uang di pasar untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran. 4.
penguatan peran sistem pembayaran. BI atau Bank Indonesia tetap menjadi otoritas utama dalam pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran nasional. BI berperan mengembangkan inovasi dalam sistem pembayaran digital seperti KRIS atau Kode Indonesia Standar, mempermudah transaksi digital lintas platform. BI Fast, sistem transfer cepat antar bank. BI juga memastikan keamanan, efisiensi, dan inklusi dalam sistem pembayaran nasional. 5. Kerjasama koordinasi dengan OJK dan LPS. Kehadiran OJK menciptakan pembagian tugas yang lebih jelas sehingga koordinasi antara Bank Indonesia, OJK, dan lembaga penjamin simpanan LPS menjadi sangat penting. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan FKSSK adalah forum kerjasama antara BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan untuk mencegah dan mengenai krisis keuangan. Bank Indonesia memberikan informasi dan analisis risiko sistemik kepada OJK dan LPS. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan tangguh. Oke, yang keenam, penguatan peran dan penanganan krisis keuangan. Bank Indonesia tetap menjadi institusi utama yang bertanggung jawab bertanggung jawab dalam stabilitas sistem keuangan, terutama dalam situasi krisis. BI bekerjasama dengan OJK untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menyebabkan krisis. BI menyediakan fasilitas likuiditas bagi bank yang mengalami kesulitan keuangan melalui fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) bagi bank software. Kebijakan lain untuk memastikan stabilitas keuangan tetap terjaga. Dampak transformasi peran Bank Indonesia. 1. Efisiensi dalam pengawasan. Bank Indonesia dapat berfokus pada kebijakan makro dan moneter. OJK bertanggung jawab penuh atas pengawasan mikro sehingga menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi. 2. Stabilitas keuangan yang lebih baik. Bank Indonesia memiliki lebih banyak sumber daya untuk memantau dan mencegah risiko sistemik, koordinasi dengan OJK dan LPS, membantu penanganan krisis yang lebih cepat. 3. Inovasi dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia mendorong digitalisasi sistem pembayaran nasional, meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Yang keempat, peran Bank Indonesia sebagai bank sentral lebih kuat. Bank Indonesia berfokus pada 3 pilar utama. Pertama, kebijakan moneter, dan kedua, stabilitas sistem keuangan, dan yang ketiga, sistem pembayaran. Kesimpulannya dari pembahasan terkait tentang transformasi Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan adalah kehadiran OJK mendorong transformasi signifikan pada peran kesimpulannya dari pembahasan yang tadi yaitu kehadiran OJK mendorong informasi signifikan pada peran Bank Indonesia. Bank Indonesia kini lebih berfokus pada kebijakan moneter, stabilitas makroprudensial, dan pengembangan sistem pembayaran. Sementara itu OJK mengambil alih fungsi pengawasan mikroprudensial, pengawasan jasa keuangan yang lebih terintegrasi dan efisien. Kerjasama antara Bank Indonesia dan LPS menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Oke, mungkin itu pembahasan dari saya.